Jalan Trans Papua. Ini memudahkan aktivitas masyarakat yang ada di pedalaman gua untuk masuk ke wilayah kota Wamena. Sekarang sudah ada aspal, lebih baik lagi. Tapi akan lebih baik kalau bisa sampai di rumah ya jalannya. Dengan kemudahan transportasi dapat membuat mereka akan dengan mudah datang ke pusat kota dan melakukan aktivitas ekonomi seperti ini. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat daripada sebelumnya. Upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia sepertinya tidak main-main. Keseriusan ini terlihat dari alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk pembangunan di wilayah bumi cenderawasih. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan dana mencapai 60% dari dana infrastruktur tahun 2017. Wilayah perbatasan paling timur negara Indonesia dengan negara Papua Nugini pun tidak luput dari pembangunan. Pembangunan jalan sepanjang 1097 km menjadi langkah yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan bahwa perbatasan merupakan beranda negara yang harus ditata. Ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk mendukung terjalinnya ketahanan pangan dan air, serta perumahan pemukiman di wilayah perbatasan negara. Tahun 2018 nanti, jalan sepanjang 3.259 km diharapkan dapat tersambung dan dapat digunakan. Dari seluruh pembangunan yang sudah dilakukan, masih ada sekitar 667 km jalan Trans Papua yang belum tersambung. Di antaranya, batas Papua Barat menuju Nabire sepanjang 67 km, Ena Rotali menuju Wagete dan Timika sepanjang 6,5 km, Wamena menuju Elelim dan Jayapura sepanjang 61 km, dan Kenyam menuju Dekai sepanjang 151 km. Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus pemerintah adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena, Habema, Kenyam, hingga Mamugu. Panjang arus jalan ini mencapai 278 km. Wamena memang menjadi pintu gerbang bagi sebagian wilayah pemekaran yang ada di pegunungan tengah Papua. Kehadiran ruas-ruas jalan itu sangat penting untuk menekan lonjakan harga barang kebutuhan warga yang tinggal di wilayah pegunungan tengah Papua. Pembangunan Trans Papua tidak semudah seperti yang dibayangkan. Medan wilayahnya yang terdiri dari gunung tinggi, lembah, dan beberapa daerah rawa sedikit menyulitkan para pekerja dalam melaksanakan pembangunan ini. Cuaca yang tidak menentu kerap kali menjadi penyebab pekerjaan proyek tidak bisa maksimal. Selain itu, keberadaan hutan lindung yang dilalui oleh pembangunan jalan ini sedikit menghambat pembangunan. Pasalnya, pembangunan jalan Trans Papua harus menunggu izin pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan. Wilayah yang kini mulai merasakan manfaat dari keberadaan jalur Trans Papua adalah Distrik Bua yang berada di Kabupaten Duga. Kabupaten Duga merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten ini diresmikan menjadi kabupaten definitif pada tahun 2008 silam. Kabupaten yang berada di bawah puncak pegunungan Trikora ini berada di atas ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari 8 distrik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten yang memiliki luas 2.100 km persegi ini,
Distrik Mbua menjadi wilayah pertama yang dilalui oleh jalur Trans Papua. Hari ini, saya dan tim Indonesiaku akan menuju ke kota Wamena bersama warga Distrik Mbua. Pagi hari memang menjadi waktu bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan mereka di kota Wamena. Biasanya, mereka akan menunggu angkutan di sebuah lapangan terbuka yang dahulu menjadi bandara pesawat perintis di wilayah ini. Semenjak jalur Trans Papua di wilayah ini dibuka pada tahun 2016 silam, kendaraan roda 4 memang menjadi pilihan warga untuk menuju ke kota Wamena. Sebelum adanya jalur ini, warga Distrik Mbua hanya memiliki dua pilihan untuk menuju ke kota Wamena, yaitu dengan berjalan kaki atau menggunakan pesawat perintis. Biasanya, warga Distrik Mbua membutuhkan waktu mencapai 5 hari untuk bisa sampai ke kota Wamena. Sementara, jika menggunakan pesawat perintis, warga harus membayar tiket sebesar Rp600.000 atau 16 juta rupiah untuk menyewa pesawat berkapasitas 8 penumpang. Dengan keberadaan jalur Trans Papua, masyarakat merasa akses mereka menuju ke pusat kota lebih mudah daripada sebelumnya. Biaya sewa mobil gardan ganda yang mencapai 4 hingga 7 juta rupiah dirasa lebih murah daripada pesawat perintis yang selama ini mereka gunakan. Ya, kendaraan dengan gardan ganda menjadi satu-satunya kendaraan yang mampu menembus beratnya medan jalan Trans Papua dari kota Wamena menuju ke Distrik Mbua. Selain medan jalan, cuaca menjadi penghambat lain dari lalu lintas angkutan kendaraan warga Mbua yang akan menuju ke kota Wamena. Pasalnya, cuaca yang tidak menentu membuat wilayah ini sering tertutup oleh kabut. Tebalnya kabut membatasi pandangan para pengendara saat melintas. Hal inilah yang membuat perjalanan mereka terkadang lebih lambat daripada seharusnya. Jalur Trans Papua dari kota Wamena menuju ke wilayah Distrik Mbua memang belum menjadi jalur ramai yang dilalui oleh angkutan kendaraan seperti jalur Trans Papua lainnya. Hanya supir-supir angkutan bernyali dan berpengalaman sajalah yang memilih untuk mengambil rute ini. Pasalnya, jalur ini memang merupakan jalur pembangunan baru yang dibangun oleh pemerintah untuk menyambungkan wilayah pegunungan tengah Papua. Harapan mereka untuk bisa tiba di kota Wamena sebelum malam hari pun tidak bisa tercapai. Dulu itu kan ada pesawat, Mama. Pesawat ada, tapi Oh. itu ini pakai charteran saja. Charteran. Hmm. Lebih baik mana, pesawat atau naik mobil Trans Papua seperti ini? Nah, ini lebih baiknya mobil. Karena Nah ada ongkosnya murah dong. berapa, Mama, biasa? 3 juta. 3 juta Iya. sekali jalan saja? Iya. Oh, kalau pesawat Besar itu ada yang 17, ada yang 20 juta. 20 juta? Iya. Dari Mbua sana sampai ke Wamena sini? Iya. Biasanya, ketika cuaca sedang tidak bersahabat seperti ini, mereka memilih untuk menginap di kota Wamena. Karena pagi hari menjadi pilihan terbaik untuk berbelanja kebutuhan mereka. Sebelum berpisah, mereka biasanya meminta kontak sang pengemudi untuk memudahkan mereka mendapatkan angkutan kembali ke Distrik Mbua. Terima kasih, Mama. Bapak, terima kasih, hati-hati. Jalan Trans Papua ini memudahkan aktivitas masyarakat yang ada di pedalaman Mbua untuk masuk ke wilayah kota Wamena. Masyarakat yang biasanya menempuh perjalanan hingga berhari-hari ini dapat ditempuh hanya waktu beberapa jam saja. Di tengah semangat pemerintah membangun infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, ternyata masih ada wilayah yang masih minim pembangunan. Padahal wilayah ini tak jauh dari ibu kota provinsi. Minimnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar distrik ini. Pembangunan jalan yang belum sampai ke rumah mereka membuat sebagian warga mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Hal ini seperti yang dialami oleh Nels.
Kehidupan keluarganya yang bergantung pada hasil menjual kebun membuatnya kesulitan karena minimnya infrastruktur yang ada di wilayahnya. Hasil kebun berupa ubi jalar ini biasa dia jual ke pasar yang tidak jauh dari kota Wamena. Ubi jalar memang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Papua. Tidak heran bila tumbuhan yang dalam bahasa lokal disebut sebagai petatas ini menjadi makanan pokok. Karena tumbuhan ini dapat diandalkan apabila terjadi gagal panen. Keterbatasan infrastruktur memang menjadi kendala bagi sebagian warga untuk menjual hasil kebun mereka. Padahal, wilayah tempat tinggal Nels hanya berjarak 1 jam perjalanan dari ibu kota Pegunungan Tengah Papua. Berjalan kaki lebih dari 2 km sudah menjadi keseharian warga sampai mereka bertemu dengan jalan yang dapat dilalui angkutan kendaraan. Karena memang rumah mereka yang belum dilewati oleh jalan yang sepantasnya, mereka memang berjalan kaki lebih dari 2 jam untuk sampai ke titik ini. Dan disinilah mereka biasa menunggu angkot, Mama ya? Angkot lewat sini tuh, mau kita berangkat ke pasar untuk menjual hasil kebun mereka. Ini yang mereka lakukan sehari-hari untuk menghidupi keluarga mereka. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan hanya untuk menjual hasil kebun dan membeli kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan infrastruktur nyatanya tidak hanya dirasakan mereka yang berada di wilayah pedalaman Papua. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya angkutan kendaraan yang kami tunggu pun datang. Angkutan seperti ini memang menjadi transportasi warga untuk menuju ke pusat kota. Hanya dengan biaya Rp10.000, mereka dapat melaksanakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di kota ini memang berlangsung hingga sore hari. Semakin sore, kondisi pasar Wamena pun semakin ramai. Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga menghabiskan waktu pagi hari mereka untuk berkebun. Kalau dibuatkan jalan sampai ke rumah Mama itu Mama ingin kah? Iya. Kenapa kalau ingin ada jalan ke rumah Mama? Oh, jadi biar bisa lebih mudah untuk jalan ya? Iya. Jadi Mama, ini jalan sudah diaspal ini Mama senang kah? Senang. Kenapa? Senang karena ini dulu kan tidak ada jalan aspal. Tidak ada jalan aspal dulu ya? Oh. Jadi jalan kaki setengah mati. Jalan kaki setengah mati dulu. Sekarang sudah ada aspal, lebih baik lagi. Tapi akan lebih baik kalau bisa sampai di rumah ya jalannya. Iya.